Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saya ingin menyampaikan bahwa mukaddimah yang tadi saya sampaikan dalam bahasa Arab itu disebut khutbatul hajah. Khutbatul hajah, bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di banyak kesempatan, di banyak momen Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyampaikannya. Tapi kebanyakan kaum muslimin dimanapun itu, terutama di negeri Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, memahami khutbatul hajah itu disampaikan ketika apa? Walimah. Ya, ketika akad nikah berlangsung. Sering sih mendengarnya ya. Padahal tidak demikian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat. Pada perjumpaan lepas saya sudah menyampaikan ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Nikmat sehat dan waktu lapang. Kita pun patut bersyukur atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam berthalabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Ada puan atau tuan di sini yang datang ke majlis ilmu dengan berjalan? Tak ada ya? Encik naik kereta. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di majlis ilmu, Masya Allah, ruangan ini sejuk, tidak panas. Facility, Masya Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tahukah
bahwa ada banyak ulama, bahkan dari kalangan tabi'in yang dahulu, untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti berjalan 1 bulan. Saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh seorang sahabat mulia yang bernama Abu Darda. Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Darda? Abu Darda bukan nama aslinya kan? Abu Darda nama aslinya Uwaimir. Naam, Uwaimir bin Zaid bin Qais. Uwaimir bin Zaid bin Qais. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi marhaban bi talibil ilmi. Pada masa itu, puan dan tuan sekalian, ada seseorang yang sengaja pergi dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Madinah Al-Munawwarah, ingin berjumpa salah seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Di mana dia? Di Damaskus, di Suriah. Jarak daripada Madinah ke Suriah, ke Damaskus, ditempuh 1 bulan perjalanan. Kalau sekarang naik kereta itu 1 hari 1 malam, hanya untuk mendapatkan satu hadis daripada sahabat Abu Darda yang mendengar langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok betapa semangatnya, ya. Para ulama baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya dalam mencari ilmu. Ketika sampai di Suriah, di Damaskus, orang tersebut meminta satu hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu memahami kondisi sahabatnya itu, sehingga beliau pun memilihkan hadis yang sesuai dengan kondisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah, ya, menempuh satu perjalanan tujuannya untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu, ya, karena Allah, maka niscaya Allah akan mudahkan jalan dia masuk ke dalam surga. Belum selesai hadis ini. Kemudian Abu Darda melanjutkan lagi, wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tad'a, sungguh. Di sana ada huruf taukid, la tad'a, sungguh akan meletakkan ajnihataha, sayap-sayapnya, li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu, ridhan bima yasna. Sebab apa? Sebab para malaikat ridha dengan apa yang diperbuat oleh penuntut ilmu itu. Dilanjutkan lagi, wa innal alima, sesungguhnya orang yang berilmu itu, la yastaghfiru lahu, sungguh betul-betul akan memintakan ampun untuknya, man fis samawati wal ard, makhluk yang ada di langit juga di bumi. Siapa makhluk yang ada di langit? Para malaikat. Dan di bumi. Hatta al-hitan fil ma', ya, bahkan al-hitan, apa? Al-hitan, binatang laut
ikan. Ya. Itu pun sama, memintakan ampun untuk penuntut ilmu itu. Ini perkara akidah, mesti kita yakini, kita terima dengan keimanan. Apakah sampai di situ hadis tersebut? Tak. Ya. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi. Tengok perbezaan seorang alim dengan ahli ibadah. Ada perbezaan. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi. Keutamaan orang yang berilmu, ya, dibandingkan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Orang yang berilmu sudah tentu juga dia termasuk ahli ibadah, artinya benar dalam melakukan ibadah. Tapi belum tentu orang yang ahli ibadah, ya, dalam melakukan ibadahnya benar. Kafadlil qamari ala sairil kawakib, ya. Perumpamaannya seperti bulan, ya, ke atas seluruh bintang. Kita tengok bulan satu je, bintang ribuan, jutaan. Manfaat yang lebih kita rasakan adalah bulan ketika malam hari, ya. Bintang-bintang hanya sebagai zina, hiasan saja, pemandangan, ya. Kemudian hadis ini ditutup dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, harta. Wa innama warrasul ilma. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi itu, maka sungguh dia sudah mengambil kebaikan yang sangat banyak. Subhanallah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada kita bahwasannya siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, Allah akan mudahkan untuknya dalam memahami perkara agama. Siapa saja yang merasa dirinya tak ada semangat untuk mempelajari agama atau susah untuk memahami perkara agama, itu adalah tanda Allah jauhkan dia dari kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, dari sahabat Muawiyah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia faham terhadap perkara agama. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu kembali saya mengingatkan kepada kita semua, ya, untuk mengikhlaskan hati kita, ya, ibtigha mardatillah, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mulai materi ini, ya, at-tajwid dan harfiah. Cukup motivasi untuk menyemangati kita. Kalau anak-anak puan dan tuan sekalian mendapatkan motivasi, semangat dari orang tuanya, senang tak? Seronok tak? Seronok. Bagaimana ketika kita mendapatkan motivasi itu daripada Allah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka sungguh jaminan kebahagiaan, jaminan ketentraman hati itu pasti didapat. Keberkahan hidup itu pasti didapat.